dengan hati disengaja. Di mana bahwasanya dengan pertemuan inilah antara lain Allah memperkenalkan dirinya. Nah, oleh karena kita artinya diizinkan oleh Allah, berarti kita semua, ya, kita semua yang hadir ini dapat izin dari Allah. Dengan adanya keizinan inilah, maka kita merasakan bahwa kita tidak ada kuasa, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu tujuan, kecuali yang ditemukan oleh Allah SWT. Di mana bahwasanya kita setelah hati dengan pertemuan ini, itu arti perkenalan. Sesama kita manusia, cuma berkenan satu kali, tidak mudah ke kiri. Satu kali, ya. Kedua kali, ya hampir ke kiri. Ya. Bahkan ketiga kali seterusnya begitu. Itu yang hendaknya. Tetapi kita sekarang ini tidak mudah ke kiri. Oleh kenapa? Oleh karena barangkali jarang bertemu atau bertemu tidak tahu, maka tidak ke kiri sama sekali. Insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui olehmu menurut hadis yang diutarakan oleh Nabi, ya, yang berbunyi adalah wa man nazara ila syai'in wa lam yarallah bahwal batil. Barang siapa mengenal, ya, kepada sesuatu, tahu tak sesuatu ini? Sesuatu yang dimasukkan oleh ya Nabi ini segalanya sesuatu yang berbentuk-bentuk sesuatu, berbentuk lampu, berbentuk lemari, berbentuk pintu, itu namanya sesuatu dan lain dan sebagainya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi wa manazoro. Jadi kalau memperhatikan kamu dalam sesuatu ini, hati mengenal kepada Allah. Maka tujuan yang utama Allah membuatkan segala sesuatu ini dalam arti kata bahwa Allah memperkenalkan dirinya, ya. Nah, jadi dengan memperkenalkan dirinya ini supaya kita ketahui, ya. Masuk ke dalam. Ya. Kapan masuk ini supaya denger nih aneh. Hah? Iya. Jadi maksud yang saya maksudkan masuk ke dalam. Masih ada ruangan. Ya. Dengan arti pertemuan ini, maka Allah mengenalkan dirinya. Adapun dalam pengertian bahwasanya ketahui olehmu Allah ini bukan sesuatu, ya, bukan benda-benda, bukan. Maka kalau sesuatu bertemu kepada sesuatu itu ada ngerasa sepertinya kita ditiup oleh angin, merasa kita tuh ada terasa ngeri-ngeri, ya. Nah, arti sesuatu bertemu sesuatu, nah maka itu ada rasanya, ya. Itu. Nah, sekarang Allah itu bukan sesuatu, ya, tidak bisa dipandang oleh mata, ya, malahan dilihatkan oleh hati. Makanya hati ini ada dua matanya. Mata yang pertama melihat kepada Allah. Mata yang kedua melihat kepada diri dan melihat kepada keduniaan. Ya. Jadi apabila kita tersalah
mata yang tadi melihat Allah, oleh karena kita selalu ajak kepada melihat keduniaan, melihat kepada sesuatu, akhirnya berbelok lagi, matanya bukan lagi melihat Allah, melihat kepada sesuatu atau dunia. Wajar kita banyak tidak kenal. Oleh karena kita tidak tahu, oleh karena kita tidak ngerti, selalu memandang keduniaan. Dunialah kita pandang. Nah, orang yang memandang kepada keduniaan, tadi apa dikatakan awal batil, berarti ini ya syirik. Kita melihat kepada dunia ini, hati pandang kita tidak berhasil, tidak ada gunanya, ya itu. Makanya kita ialah untuk melihat kepada Allah. Nah, melihat kepada Allah ini adalah hati yang suci, tidak bisa dimasuki oleh keruh-keruh hati atau agiar-agiar karatan-karatan dunia atau sesuatu bisa melihat agiar, akhirnya ia kepada Tuhan ini memang nyata. Ya, wa manadzara tadi artinya kita memperhatikan. Ya. Nah, oleh karena saya tidak bisa menjelaskannya untuk nama kepada Allah SWT ini, malahan menurut yakinmu masing-masing. Saya memberikan jalan supaya kita akan ketemu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran mengatakan Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Nah, artinya apabila ya Allah SWT mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, apabila umatmu bertanya tentang aku, ya, Pak ini koreng katakanlah, aku ini dekat. Ya, maka Allah mengatakan kepada Nabi supaya hati dekat. Jadi dalam hal ini kita mempelajari mengatakan bahwa ini Allah dekat. Kalau dekat, hati tidak pernah terpisah. Memang tidak pernah terpisah. Allah Subhanahu seluruh manusia, seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh yang ada itu tidak berpisah. Tapi Allah tidak menyertai sesuatu. Ya. Tetapi hal ini apabila kita mengetahui bahwa ini kita dapat ilmu laduni. Ilmu laduni tidak bisa dikuasai kepada seseorang. Ya. Dan tidak bisa andai kata kita tahu, mengerti, tidak bisa kita ceritakan kepada anak sekalipun, dulur sekalipun, bapak sekalipun tidak bisa. Kecuali kita sendiri yang tahu. Nah, oleh karena itu hati-hati saya masukkan ini. Jangan yakin bapak saya sudah ngerti. Ya. Nanti saya itu tidak bisa. Kalau sesuatu ini ya bisa. Karena kadang-kadang sepertinya suatu debu yang halus. Debu yang halus itu tidak bisa dipandang oleh mata. Molekul namanya. Tadi bisa dirasakan. Kalau kita debu, maka kita sosok tahu, oh ini debu. Ya. Nah, artinya sesulit-sulitnya sesuatu itu mudah kita capai. Kepada Allah ini bukan sulit, sebenarnya paling mudah. Innallaha ma'al yusri yusron. Artinya Allah itu macam mudah, yang paling mudah. Apa arti? Menurut hati kita yang sudah bersih. Ya, hati kita sudah bersih.
Tidak ada lagi namanya agiar-agiar daripada keduniaan. Atau tidak ada rencana-rencana yang lain. Hanya semata-mata kepada Allah. Nah, ini. Berarti hal ini yang maksudnya, maka bapak-bapak yang belum tahu berarti masih kotor hati itu. Kalau belum tahu, ya. Maka pada malam hari ini saya jelaskan. Ini masalah tajali. Tajali itu zat, ya. Nah, tajali zat ini yaitu zat inilah yang menjadikan, ya. Seperti kan firman Allah SWT, alladzi khalaqas sama wati wal ardo. Ya. Ini kebanyakan selama ini kata yang menjelaskannya alladzi khalaqa adalah Tuhan menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Sebenarnya menjadikan itu banyak masalah. Ya, arti menjadikan apa digilis-gilis, apa dipotong-potong, tetak-tetak, itu menjadikan. Tetapi alladzi khalaqa arti jelas jadi. Khalaqa itu artinya fi'il madi, telah jadi. Tidak digilis-gilis, tak jadi. Sebab dengan sesuai firman Allah SWT, innama arada say'an ayakula lau kun fayakun. Ya, pengertiannya bukan digilis-gilis, bukan diputar-putar, bukan digoreng-goreng, ini dah. Nah, makanya ini saya minta betul-betul yang pengertian yang saya tampilkan ini. Arti Tuhan itu kalau dia nak jadi, ya bukan ada yang dijadikan, bukan. Yang jadi itu adalah zatnya. Jadi, jadi. Kejadian ini mah aroda syai'an, mengendaki kepada sesuatu, kun sesuatu itu banyak. Seluruhnya ada. Kun. Jadi manusia, jadi biawak, jadi buaya, jadi ular, ya, jadi kodok dan lain sebagainya. Bukan dia berulang-ulang, kun, kodok, kun ular, kun buaya, tidak macam itu. Dan ilmu Tuhan. Jadi, alhamdulillah kita termasuk ilmu Tuhan. Kejadian ialah sebagai manusia. Manusia resio Tuhan nih, awal. Ya. Antanu siri. Wana. Artinya manusia resio Allah dan Allah pun resio manusia. Arti resio itu adalah sifat, ya. Nah, itu maka sifatnya manusia ini ada 7, ya. Manusia, ya, 7. Kalau jangan ngerti yang 7 bukan manusia ini. Ini terus terang baik, ya, ya. 1 kudrat, arti kuasa. Tahu tidak dengan kuasa? Kuasa kamu mengangkat meja, kuasa kamu memikul meja, mendorong, mengangkat, itu kuasa. Kuasa ini kodrat itu ada qadirun. Kuasa ini adalah dengan kuasanya Allah. Kamu percaya loh. Apabila kamu mengangkat sesuatu atau kita mengambil sesuatu, ini pasti kuasanya Allah SWT. Oleh karena kita tidak tahu, dan ngasokan. Sombong kita ini. Ya, kamu udah ngerasa sombong, tahu lah. Nah, makanya bukan ada sombong. Nah, arti kalau sombong ini Allah sangat membenci. Bahkan kalau kamu mensekutukan, Allah tidak mengampuni. Tidak mengampuni apa yang kamu lakukan. Oleh karena kesombongan kita ini, maka tidak mudah tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sombong, tahu. Ya, nah, oleh karena sombong, ingkar,
maka kita tidak mengerti sama sekali. Ya, alangkah kecewanya gitu. Nanti kata di akhirat kita kembali, kita berada kepada Allah. Bagaimana kita nak tahu kalau sekarang kita sombong? Tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kita dalam dunia ini sombong, sombong bertindak, sombong ngomong, sombong melihat. Ya, sesama kita manusia tidak setuju. Ngomongkan hartanya banyak, ngomongkan ilmunya tinggi, itu artinya sombong. Manusia tidak setuju, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Muat segala-galanya Allah, datangkan segalanya Allah, tapi kita yang sombong. Kita yang sombong, tapi yang berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah. Ya. Makanya kita dari dulu sudah dipelajari masalah afal. Saya ajarkan afal itu arti perbuatan. Ya. Arti perbuatan ini makhluk yang dibuat oleh Allah tidak bisa melakukan perbuatan. Malahan yang berbuat itu adalah Allah SWT. Sekarang Allah itu yang berbuat. Ya, bagaimana kalau kamu berbuat? Barangkali kamulah mengaku bisa berbuat. Ini, kamu bisa berbuat. Ya, kamu bisa mendapatkan. Hati sombong saya masukkan ini. Ya, nah. Orang sombong pabrik samat wal mutakabirin. Pabrik samal was mutakabirin. Maka sejahatnya tempat orang yang takut sombong. Sejahatnya tempat itu artinya di neraka. Ya, bayangkanlah. Barangkali ada membayangkan, kalau saya ini udah galak masuk neraka. Kalau tidak galak, tuntut. Maaf dengan kamu. Kamu sholat. Tapi sholat beda tahu apa yang kau tujukan. Ya, kamu sholat itu. Padahal sholat ini artinya yang sebenarnya tidak berrukuk, tidak sujud, ya, tidak membaca sholat. Kalau semayang ada. Sholat semayang itu ada 13 hukumnya. Ya. Satu niat. Apa niat ini? An-niatu qasul dipilih wa mahalwal qalbu wa talafuzu bihasunatun. Niat ini artinya innamal a'malu biniat. Segala gawi itu hendaklah dengan niat. Sekarang kamu datang pada malam hari ini tadi, tidak akan mungkin ada kamu tidak berniat. Pasti kamu berniat. Pasti kamu berniat. Oleh karena kamu datang, oleh itu kamu berniat. Berarti kamu melakukan niat. Nah itu. Siapa yang membuat niat ini? Yang membuat niat ini adalah Allah SWT itu sendiri. Dia sendiri yang membuatkan niat. Bukan kamu yang buat niat. Kita ini tidak bisa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan. Nah ini ialah manusia. Ya. Atau selain dari Allah, ini. La haula wa la. Bahkan juga di dalam ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Ini juga melarang kita berbuat ada sesuatu. Jadi menunjukkan Allah itulah, karena kita la haula wala ini tidak ada daya, tidak ada upaya, dak hati segala-gala. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada kemauan. Ya. Nah, ilallah yang ada hanya kemauan dan daya itu adalah
Allah SWT. Sekarang kamu rasakan. Ya, yang saya masukkan ini selain daripada wujudnya Allah itu yang dijadikan oleh Allah sesuatu ini tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemauan. Nah, ini satu panduan bagi kita. Jadi oleh karena itu, kalau merasakan kita bisa bermuat, bisa menjadikan, itu artinya takbur, sombong. Tapi sama soal mutakabir. Maka sesuai tempat ditempatkan oleh orang yang sombong. Ya, inna Allah la yaghfiru dzunuba ayyasokabi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang mensekutukan Dia. Ini firman Allah. Ya. Nah, jadi pada malam hari ini, alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, bahwa memang sebenarnya giliran kita pada malamnya minggu ini sudah lewat. Ya. Oleh karena di sini ada satu hal sehingga tidak ngaji. Nah, maka untuk artinya meneruskan, ya jangan tidak ngaji, maka saya tukar ya pada malam hari ini. Ya, malam minggu sudah lewat, sekarang malam. Tapi sekali lagi malam minggu biasa. Ya, jadi biasa kita ngajikan. Nah, jadi kenapa? Ini satu kebijaksanaan saya. Semoga saudara-saudara kalian ya sudah mengetahui ini, artinya ya kita robas sedikit ini ya menjadikan supaya dapat berkembang. Kalau saya tidak datang, artinya sekali 2 bulan terpaksa ya. Nah, ya, terpaksa 2 bulan baru kita bertemu lagi. Nah, jadi pada malam hari ini saudara-saudara kalian, ya, ini hendaknya. Artinya tadi saya perbuatkan bahwa yang pertama adalah af'al. Ya, af'al ini artinya perbuatan. Makanya yang arti dijadikan oleh Allah tidak ada perbuatan. Hanya menunjukkan Allah lah yang berbuat. Jadi kalau kita berbuat, ya Allah lah itulah. Perhatikan, itu Allah. Yang melakukan itu Allah. Terperhati apa tidak kamu? Bukan tidak tahu, kamu tidak terperhati. Kamu tidak melihat, kamu tidak meyakinkan hati kamu. Sekarang kamu membuat apa? Kamu banyak ngapa, ngetok, muat. Nah, yang muatkan itu Allah. Ya, tangan kamu bisa bergerak itu Allah. Sekarang kamu perhatikan. Ya, kurasa hal ini kamu berarti dapat. Oleh karena kamu tidak dapat, kamu tidak terperhati. Itu Allah. Ya, yang ngomong itu Allah. Yang melihat itu Allah. Yang bekerja itu Allah. Yang bergerak itu Allah. Nah, kamu jalankan ini, kaki kamu dijalankan oleh Allah. Sekarang, sudah kamu duduk sini, apakah Allah itu balik atau hilang? Ya, sudah kamu duduk sini, apa Allah ini hilang atau balik? Ya, nah, tidak balik-balik, tidak. Ya, kamu sudah duduk sini, ya. Perhatikan ini. Segala usaha kita ini ada usaha daripada Allah SWT. Ini baik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurut dari firman Allah, walillahil masyriqi wal maghrib. Ya.
hanya dari timur sampai ke barat itu rapat, tidak ada cenggangnya Allah SWT. Sekarang kita tenggelam di lautan ahad ketentuan Tuhan. Bukan lemari, banyak lemari itu. Nama-nama dia. Banyak. Habis nama itu, nah itu dia. Lampu. Ada kacanya. Ada ialah apinya. Ada kabel segala malam. Habis kabel, habis nama, nah itu. Sekarang kamu ketahui bahwa pada malam hari ini yang terang, bercahaya, ini apa? Tetap kamu lampu mengatakan. Lampu ini adalah alam. Alam ini adalah yaitu gelap. Oleh karena terang, ini nur ilahi, nur Tuhan. Jadi kalau melihat kamu nur, melihat kepada Allah. Kalau siang hari, yang kau kata matahari, itu nur Tuhan. Nah, ya. Itu jelas saya tunjukkan. Ya. Jadi makanya bukan saya mendiam-diamkan, bukan saya nutup-tutupi. Ya. Jadi apal Allah. Asma Allah. Nah, sifat arti tiada yang hidup. Hanya Allah. Tiada yang hidup, hanya Allah. Nah, sekarang saya tanya, kamu hidup apa mati gitu? Kita hidup apa mati? Kalau kamu mati, tidak dengar. Mati namanya. Nah, dengar, tahu berarti? Nah, hidup itu Allah itu. Nah, terang. Ya. Jadi kalau namanya lah sudah 3 macam martabat ini, 1 af'al, 2 asma, 3 sifat, saya sebutkan. Ini baca dipandang, baca dilihat. Jadinya sifat tadi tiada yang hidup, hanya Allah. Nah, ya. Nah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata, tidak bergerak, tidak hidup. Nah, kalau udah kata sifat, ya. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata, tidak bergerak, tiada yang hidup. Hanya Allah SWT. Nah itu. Ya. Sekarang kita nanti mati. Ngapa? Karena umur ini dijadikan oleh Allah membatasi bagi kita. Ya. Nah, umur ini kalau habis umur mati. Mati ini makanya badan yang mati ini dikuburkan. Hidupnya mana? Kalau balik tahu nggak Tuhan balik. Hidup yang kita pakai ini kalau tahu nggak Tuhan balik. Kalau nggak tahu balik kemana? Ya, balik kemana kalau nggak tahu nggak Tuhan? Ini yang saya maksudkan dalam pelajaran ini. Semoga kita ini betul-betul akan mendapatkan. Dan kita semayang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan. Jadi 13 itu hukumnya. 1 niat. Belum semayang. Kedua diri betul. Belum semayang. Yang ketiga takbiratul ihram. Mulai semayang. Tutahu bitakbir wa tuhalilu bitaslim. Semayang itu dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Ya. Nah, Allahu Akbar. Mengangkatkan kedua tangan, mulut nyebut. Ya, mengangkatkan tangan ini siapa? Allah.
Nyeburkan ini siapa? Allah. Tahu dah? Nah itu yang maksudnya. Bukan kamu. Kamu ngatakan aku yang angkat, kamu tidak sah. Sholat kamu tidak sah. Terus terang ini Pak. Kau nak ngadu-ngadu ke mana? Ya. Semayang selama ini lah. Nah diadukan gue. Adukanlah ke siapa kan? Jangan tidak sah. Hadapi. Nah, itu. Semayang kamu ya sah kalau model itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Taman baca tajwid pakai. Taman kau udah belajar tajwid, baca sebaca-bacanya baik. Panjang dipendek-pendek dipanjangkan. Tidak apa-apa dah itu. Karena kamu udah baca. Alhamdulillahi Rabbil ngalamin. Orang Jawa ini. Terima kasih solihin. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ya. Negakkan tangan, nunjukkan Allah itulah. Allah gerak tangannya nunjuk ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barok ta'ala Ibrahim ala Ibrahim fil alami na innaka hamidum majid. Namanya selawat panjang. Ya. Nah. Kamu datang situ tidak baca teruskan. Apa namanya doa? Doa yang terakhir, doa namanya sujud yang terakhir. Tidak bisa sampai situ baik. Amin. Assalamualaikum. Ya. Nah, maka di sinilah bacaan yang kita baca tadi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tambahi lagi wali daya. Doakan kedua orang tua. Jangan lagi kamar bayan, jangan. Ya. Rabbi pilih wali daya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih wali daya. Jadi kita sembahyang sambil mendoakan kedua orang tua. Ya. Itu artinya wajib kita mendoakan orang tua. Karena orang tua lah yang melahirkan kita. Nah, ya makanya kenapa sama Rabbayani itu seolah-olah memangkilkan orang tua. Ya, nah, jangan. Ya, nah, 2 rakaat boleh. Ya, nah 2 rakaat yang selanjutnya macam itulah. Ya, atayat tadi sampai itu. Atayat terakhir ialah sujud yang terakhir Rabbi beli wali daya. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan. Nah baru satu yang kamu. Baru 2 ini ya. 2 rakaat. Ya, kalau 4 tambah lagi. Kalau 3 tambah sikok lagi ya. 2-nya berapa? Hari subuh ya. Nah, itu. Segalanya ialah pun tadi itu 13. Ya. Maka 13 ini dibagi 3. 1 qaul, 1 hati, 2 qaul, 3 fi'il. Nah ini kalau kamu betul-betul sembahyang
hati kamu benar terhadap kepada Allah, kaul kamu benar bergaul. Jangan awak semayang nyakiti orang ngomong ini. Ngumpati orang awak semayang. Ngomong-ngomongkan orang itu tak boleh. Karena sama sekali ialah Allah SWT itu sendirilah. Ya, kaul, afal, ya fi'il itu perbuatan. Tidak boleh kita menyakiti kepada siapapun. Jadi kita sendirilah. Awasilah diri kamu masing-masing. Berbuat baiklah. Ya, nah ya. Itu nama 3 macam yang saya sampaikan. Ini patut diperhatikan. 1 af'al, kedua asma, dan ketiga sifat. Ya. Nah, makanya pada malam hari ini saya membacakan ini kitab dengan judulnya agar supaya tahu dengan Allah. Judulnya ini ya, agar tahu kepada Allah dalam itu. Jangan membaca banyak tapi tidak tahu. Masih sembahyang acak-acakan. Ya. Masih sembahyang ngawas wong. Begiling matanya ngawas wong. Ya. Ya. Mulut galak. Kapan sudah talang kanan, talang kiri, ngomongkan wong mulu. Mana sembahyang modern itu? Ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka engkau katalah. Engkau kata apa? Wahai Salik. Sekalian yang maujud. Ya. Wahai Salik. Wahai orang yang belajar. Wahai orang dengar. Apa? Bahwa sekalian. Yaitu yang zuhir. Ini. Nah, jadi namanya. Wahai segala yang zuhir. Tahu. Ya. Nah. Wahai sekalian yang zuhir ini. Barang yang engkau kenaki. Pokoknya kita ini tidak baca apa-apa. Kalau kamu mau baca, kamu syirik. Nah itu. Ya, ini satu pendengar. Jadi dalam apal ini yang berbuat itu adalah Allah SWT itu sendiri. Ya. Nah. Jadi kurasa hal ini kalau kau perhati, ini yang perhatikan maksud aku ini terus menerus. Jangan sekali-kali, Allah cuma itu percaya. Kamu terasa. Ya. Tetapi cuma sekali baik sudah hilang. Ngomongkan yang lain. Ya. Yang lain-lain itu Allah inilah. Yang gerak kita ngomong. Ya. Allah inilah gerak kita mencari. Allah inilah tempat kamu mikir kayaknya. Nah. Banyak. Nah. Tapi oleh karena tidak terperhati. Nah maka seolah-olah hal ini tidak ada hasil. Ya. Jadi pelajaran yang saya pelajarkan tidak berguna, tidak kamu ngerasakan. Ya, ini makanya. Ya. Jadi oleh karena itu, jadi yang berbuat itu hanya Allah SWT itu sendiri. Ya. Apal, 1. Yang kedua asma. Asma galau. Sekarang kita lihat ini asma galau. Mana asmanya Allah? Ya. Apabila kamu tuntun nama-nama ini habis nama itu dia yang punya nama. Ya. Yang saya maksudkan macam ini ya. Sekarang kita lihat ini namanya Aqua. Nama. Di Aquanya seluruh nama kamu lihat ya. Nah. Tutup nama. Bulat nama. Tinggi nama. Berisi nama. Buntutnya nama. Ya. Ini nama tutup. Nama pipetnya nama.
Abe nama, ya. Abe nama, yang punya nama itulah dia. Mudah dah, gampang dah ngawang. Nah, gampang dah itu. Jangan kau menong-menong baik. Ya. Gampang ya. Tapi oleh karena tidak perhati kamu mana? Abe nama itulah dia. Bukan ini Allah. Cuma saya nunjukkan segala nama, abe nama. Nah, itu dia. Sekarang badan kamu, nama galau. Ini tangan, ini kepala, ini hidung. Habis segala-galanya itu dia. Nah, itu dia. Tahu tak? Nah ini. Saya jelas kan ini. Ya, jangan kamu nantinya. Sudah kamu balik ngomong lain. Mencari lain. Utak kita ini dibuat oleh Allah. Untuk memikirkan dia. Besok udah ketiduran cari duit. Itu Tuhan yang menentang kita tuh. Bukan utak kita dewek. Artinya kita pun tidak terlepas daripada Allah. Nah, itu pengertiannya. Tidak terlepas. Kalau kita tidak makan, ya tahan, lapar. Mencari. Nah, mencari Allah inilah yang cari kejo. Gerak kejo. Ya. Sudah dapat, makan. Ya, Allah inilah. Tidak lepas daripada kita. Ya. Allah tidak lepas. Nah, coba. Ngomong Allah, dengar Allah. Lihatnya Allah, berkata Allah, bergerak Allah, hidup Allah. Ya. Berjalan kepada Allah. Bukan Allah berjalan, kamu itu dijalankan. Dia masih tetap itulah. Allah tidak pernah bergerak sekertas pun. Tidak pernah. Ya. Nah, inilah makanya kita. Ya. Dan Allah tidak berubah-ubah. Kalau mudah nak pergi dah. Lama dia berubah, pening kepala mikirnya ya. Kalimat ini, sekali berubah, itu berubah. Tidak berubah-ubah. Dimanapun. Ya. Makanya selalu dalam firman Allah SWT, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia bersama kamu di mana kamu ada. Sekarang kamu ada di sini. Apa butuh Tuhan balik? Nah, sekarang mana? Yang tahunya hati kamu dewe. Ya, kamu tanya ke hati, jangan bertanya ke orang lain. Tanyalah hatimu. Kalau hati kamu yang terus macam itu, kamu tidak artinya tidak keliru. Bahkan kamu hati ngerti sama sekali dengan kehendaknya Allah SWT. Jadi apa kita bicarakan?